Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang konsep percabangan. Nah, dalam pemrograman kita sering bertemu dengan namanya percabangan. Percabangan ini digunakan ketika ada kondisi yang harus memenuhi untuk menjalankan tahap selanjutnya atau step selanjutnya atau perintah selanjutnya. Jadi harus ada kondisi yang memenuhi dulu. Kalau kondisinya memenuhi, benar memenuhi, akan dilakukan apa, kalau salah akan dilakukan apa. Jadi seperti ini. Jadi ada kondisi, kemudian apabila kondisi terpenuhi dia melakukan apa, kemudian apabila kondisi tidak terpenuhi dia melakukan apa. Itu untuk percabangan. Nah, kondisi dalam percabangan itu macam-macam. Ada menggunakan operator logika, ada menggunakan operator pembanding, ya. Jadi di sini ada and, ada or, ada not, ada nor, lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, seterusnya ya. Kalau operator and berlaku jika kondisi, jadi dua atau lebih kondisi itu bernilai benar jika semuanya benar, dan bernilai salah jika semuanya salah atau salah satunya salah. Nah, untuk or bernilai benar jika dan hanya jika salah satunya benar atau keduanya benar. Jika keduanya salah, maka kondisinya akan salah. Kalau not berarti bukan ya, bukan. Kalau nor berarti bukan or. Kalau lebih besar dari berarti ada dua atau lebih yang dibandingkan menggunakan lebih besar dari. Jadi misalnya A lebih besar dari B. Berarti kan yang besar itu A. Atau kurang dari. A kurang dari B. Berarti yang lebih kecil itu adalah A. Atau sama dengan. A sama dengan B. Berarti nilai dari A itu sama dengan nilai B. Else digunakan untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Else akan menjalankan perintah secara default untuk perintah yang tidak memenuhi kondisi. Jadi seperti ini. Nah, jika kondisinya true, jika kondisinya benar, maka dia akan menjalankan statement atau kondisi atau apapun di perintah selanjutnya. Jika dia salah, maka dia akan melakukan apa. Nah, nanti sebentar ada contohnya dalam program. Nah, kita akan coba ya di LMS sudah ada ini ya, file percabangan dan file variabel tipe data operator. Nah, hari ini kita akan bahas ini dua praktikum ini. Nah, kalian boleh download yang di LMS. Kemudian kalian masukkan di sini. Masukkan di drive kalian, Google Drive kalian, tentu pakai email student ya, ini mah. Kemudian kalian tinggal buka filenya dan jalankan programnya.
Oke. Nah, ini variabel dan tipe data. Variabel merupakan tempat menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Jadi ibarat kalian punya gelas. Nah, gelas itu tipe oke. Gelas itu diisi dengan liquid. Nah, gelas itu merupakan variabel atau wadah. Nah, liquid itu adalah tipenya. Jadi liquid kan banyak tipenya, ada air, ada raksa, banyak ya. Yang bisa dimasukkan dalam gelas itu. Nah, ini contoh untuk membuat variabel dalam Python ya. Variabel dapat dibuat dengan format nama variabel sama dengan kemudian nilainya apa. Nah, contoh variabel 1 isi nilai variabel. Variabel 2 sama dengan 20. Kemudian ini perintah untuk mencetak, print variabel 1, print variabel 2. Kalau kita jalankan, ini isi variabel, kemudian ada 20. Nah, dalam menulis variabel itu ada aturannya ya dalam Python. Nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Contoh, nama atau underscore nama, namaku K-nya huruf besar, nama underscore variabel. Kemudian karakter selanjutnya dapat berupa huruf garis bawah atau angka. Contoh, garis bawah, underscore, nama, atau N2, atau nilai 1. Karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Misalnya variabel Q dan variabel Q. Jadi ini ya K-nya besar, ini K-nya kecil. Keduanya adalah variabel yang berbeda. Jadi huruf besar dan huruf kecilnya itu dibedakan. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python, seperti if, while, do, dan sebagainya. Pakai print juga nggak bisa. Jadi harus didefinisikan sendiri. Nah, itu untuk variabel. Nah, tipe data, secara umum, tipe data primitif dalam Python dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tipe data untuk angka. Yang kedua, tipe data untuk teks. Yang ketiga, tipe data untuk boolean. Nah, tipe data untuk angka itu ada beberapa jenis lagi. Itu ada integer. Jadi integer itu untuk bilangan bulat ya. Kemudian ada float untuk pecahan. Jadi 1,3, 4,2, 22,3, dan sebagainya. Kemudian tipe data teks dibagi menjadi 2 jenis. Jadi karakter, ada char, itu untuk karakter, contoh R. Kalau penulisan menggunakan karakter itu pakai kutip 1. Kemudian untuk string, kumpulan karakter, misalnya aku lagi makan, itu pakai tanda kutip 2. Pakai kutip 2 ya. Kalau yang karakter tunggal itu pakai satu tanda kutip. Kalau yang string pakai kutip 2. Tipe data boolean.
Tipe data yang hanya memiliki dua, yaitu true dan false, atau 0 dan 1. Penulisan true dan false, huruf pertamanya harus kapital dan tanpa tanda petik. Jadi hurufnya kapital di pertama tanpa tanda petik. Atau menuliskan 0 untuk false dan 1 untuk true. Cara mengisi nilai variabel ditentukan dengan jenis datanya. Jadi misalnya untuk tipe data teks, string harus dapat tanda petik 2. Kalau integer dan boolean tidak perlu tanda petik. Python akan secara otomatis mengenali jenis data atau tipe data yang tersimpan dalam variabel. Jadi ini contoh. Kita jalankan. Ini sudah tersimpan di variabel nama, sudah tersimpan di variabel umur, sudah tersimpan di variabel tinggi, statusnya juga sudah tersimpan ya. Nah, untuk memeriksa tipe data pada satu variabel, kita biasa menggunakan fungsi type. Ya, contoh ini, kita akan memeriksa ini nama ini variabelnya apa? Tipe datanya apa? Kita jalankan. Jadi nama ini variabelnya adalah tipe datanya adalah string. Variabel umur tipe datanya adalah integer. Variabel float tipe datanya variabel tinggi tipe datanya adalah float. Variabel status tipe datanya adalah bool atau boolean. Kemudian mengambil input dan menampilkan output. Nah, untuk mengambil input dan menampilkan output, kalau input kita pakai fungsi input, kemudian pakai tanda buka tutup kurung, pakai buka tutup kurung seperti ini. Kemudian ini nilainya ini, nilai ini adalah nilai berbentuk string. Ya. Kita input teks ya. Jadi teksnya masuk teknik sipil. Kalau kita merapikan, ini pakai spasi. Jadi teknik sipil ini disimpan dalam variabel nama variabel ya. Kemudian kita akan mengambil input ya. Saya coba jalankan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kita mengambil input seperti ini, pakai fungsi input, kemudian kita menampilkan outputnya itu pakai perintah print. Nah, ini kita untuk mengambil variabel nama yang sudah diinputkan tadi, untuk mengambil dan menampilkan variabel nama yang sudah diinputkan tadi. Kemudian ini juga untuk mengambil variabel umur yang
ditampilkan tadi. Kemudian untuk operator itu ada banyak ya. Ada operator aritmatika, operator pembanding, operator penugasan, operator logika, operator bitwise, dan operator ternary. Operator aritmatika digunakan untuk perhitungan aritmatika. Jadi ada tambah, kali, ada kurang, kali, bahagi. Ada sisa bagi, itu kita gunakan simbol persen ya. Tahu sisa bagi? Sisa hasil bagi? Apa nama lain dari sisa hasil bagi? Ada yang tahu? Halo? Kedengaran toh? Modulus. Modulus, betul ya. Modulus. Siapa itu yang jawab modulus? Glory. Oke, Glory. Modulus ya. Kemudian pemangkatan. Jadi satu bilangan dipangkatkan. Jadi pakai tanda bintang 2 atau tanda kali 2 ini. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini baris ini kita akan menginputkan nilai A dan nilai B. Kita akan menginputkan nilai A dan nilai B. Nah, coba kalian perhatikan baris ini, baris inputan ini. Ini ada tambahan fungsi int, kemudian dibuka, tanda kurung buka. Kemudian baru ada fungsi inputnya. Nah, fungsi int ini untuk mengkonversi nilai string. Jadi kan yang tadi di atas, yang ini, yang umur ini, ketika ketika dijalankan, yang umur ini ada tipe datanya string. Kalau kita arahkan kursornya ke umur, nah statusnya string, str umur, ya. Sehingga kalau bentuknya string, kita tidak bisa melakukan penjumlahan atau perkalian. Kita harus mengubah tipe datanya dari string, mengkonversi tipe datanya dari string menjadi integer. Makanya digunakan fungsi int seperti ini. Oke. Kemudian di sini, jadi kita menggunakan operator penjumlahan. Jadi A tambah B sama dengan C. Ini. Kemudian operator pengurangan A kurang B. Nah, ini persen D ini, persen D adalah bentuk bilangan bulat. Jadi kita ingin menampilkan langsung bilangan bulat di sini, kita gunakan persen D. Kalau misalnya kita ingin menampilkan bilangan desimal, kita gunakan persen F. Ini untuk perkalian A plus B, A kali B, kemudian operator pembagian A bahagi B, operator sisa bagi A persen B, operator pangkat A dipangkatkan, ini pangkat 2 ya, kemudian kali B.
Sebentar, nggak lama, break dulu. Biar ada kelas. Dua menit. Kemudian ini sisa hasil bagi, dan ini perpangkatan. Jadi ketika kita jalankan programnya, nah programnya akan meminta inputan nilai A, misalnya 5. Kemudian nilai B misalnya 2. Hasilnya 5 tambah 2, 7, 5 kurang 2, 3, 5 kali 2, 10, 5 bahagi 2, 2, 5 modulus 2 sama dengan 1, 5 dipangkatkan 2, 25 kali 2. Oke. Nah, pertanyaannya, ini kenapa salah? Ada yang bisa jawab? Kenapa hasil baginya salah? Kenapa pembagiannya salah? Bisa baginya modulusnya 1, Ner. Enggak, maksudnya ini yang pembagiannya ini kan bagi, ini sisa hasil bagi. Ini yang tanda pembagi yang per ini kenapa? Kan seharusnya kan 5/2 hasilnya berapa? 2,5. 2,5. Seharusnya di sini 2,5, tapi hanya ketulis 2. Nah, yang salah di mana? Coba, yang salah di mana? Ayo, yang salah di mana? Atau mau ditunjuk? Glory Unique Marentek. Glory Unique Marentek. Apakah jawabmu? Glory? Halo? Kalau tidak bersuara, saya kick dari kelas ya. Glory Unique Marentek. Kalau tidak bersuara, saya kick dari kelas. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya, Christian Saul. Christian Saul, Ya, Ner. kenapa itu hasilnya tidak pakai koma? Saya kurang tahu, Ner, soal itu, Ner. Oke. Angela Liu, Ya, Ner. gimana? Kenapa hasilnya bukan bentuk pecahan, tapi bilangan bulat? Gimana? Halo? Ya, Ner. Gimana? Apa jawabmu?
Tidak tahu, Ner. Yang lain? Adakah yang tahu? Kalau enggak salah, karena persen D bukan persen F. Oke. Karena persen D bukan persen F. Terus apa ya tadi yang jawab? Faisy. Faisy. Baik, Faisy. Jadi kita coba ini diganti dengan persen F. Apakah dia akan menampilkan yang sama? 5, 2. Sudah betul? Sudah betul? Betul, Mener. Oh, betul ya. Oke, Faisy, bagus ya. Berarti memperhatikan tadi ya penjelasan. Kemudian ada operator pembanding. Nah, operator pembanding ini ada yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, bedanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu ada pembedanya. Kalau lebih, misalnya ada bilangan 5, bilangan 5 lebih besar dari 3 misalnya. Nah, berarti yang jadi misalnya begini, sorry. Ini kita kasih tambah. Jadi misalnya suatu bilangan A itu lebih besar, lebih kecil dari 5. Atau B lebih besar dari 5. Nah, berikutnya A lebih kecil sama dengan 5. B lebih besar sama dengan 5. Nah, kalau A lebih kecil dari 5, berarti hitungannya dia dihitung dari 4. 4. Jadi dia dihitung dari 4. 4, 3, 2, 1. Sedangkan 5-nya itu tidak termasuk. Nah, kalau lebih besar dari 5, hitungannya dimulai dari 6. Begitu juga dengan A kurang dari sama dengan 5. Kalau kurang dari sama dengan 5, berarti 5-nya termasuk. Berarti dia terhitung dari mulai 5. Nah, sedangkan B lebih besar sama dengan 5, itu tetap terhitung juga angka 5-nya. Masuk situ ya. Oke. Nah, ini kalau dalam bentuk bilangan desimal, jadi 4,59 ini masuk. 4,99. Atau 5,01 itu masuk. Ya. Seperti itu. Nah, kita coba jalankan yang ini. Input nilai A, tadi 5, nilai B, 3. Error ya.
The format a number is required, not string. Nah, kita harus bisa baca error ya. Nah, ini errornya. Ini artinya errornya apa? A number is required, not string. Berarti apa yang kita harus lakukan di sini? Taruh int itu benar. Betul. Kita harus konversi ya. Konversi tipe data. Ingat-ingat itu. Konversi tipe data dari inputan string menjadi integer. Kita jalankan. Oke. Input nilai A sama dengan 5, input nilai B 3. Apakah 5 sama dengan 3? Hasilnya adalah false. Salah ya. Apakah 5 kurang dari 3? Hasilnya false. Apakah 5 lebih besar dari 3? Hasilnya true. Apakah 5 kurang dari sama dengan 3? False. Apakah 5 lebih besar sama dengan 3? True. Apakah 5 tidak sama dengan 3? True. Ya. Ini penggunaan operator pembanding. Kemudian operator penugasan. Nah, operator penugasan ini namanya penugasan, berarti ada hal yang dia tugaskan. Tugaskan itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Jadi nanti akan kita lihat bedanya dengan operator aritmatika ya. Nah, ini saya sudah ubahkan bentuknya, sudah konversi. Kita jalankan. Misalnya A itu 1. Nah, nilai A adalah, inputkan nilai A 1, nilai A adalah 0. Kenapa nilai 0? Coba kita hitung ya. Apakah benar? A plus sama dengan 2. Jadi A plus sama dengan 2 itu artinya adalah nilai A itu kan 1. Jadi artinya adalah A 1 tambah 2. Itu ada nilai A. Berarti sama dengan 3. Kemudian kurangi 3. Nah, kurangi 3 kurang sama dengan ini berarti nilai A itu dikurangi 3. Menghasilkan tetap nilai A. Jadi nilai A 3 kurang 3. Kemudian sekarang kan nilai A sekarang nilai berapa? Sama dengan berapa? 0. 0. Nah, ini berarti 0 0. dikali 10. hasilnya 0. 0. Kemudian dibagi sama dengan, berarti 0 0 bagi 4. 0 bagi 4. bagi 4 sama 0. dengan 0. 0. Dipangkat sama dengan 10. 0. Hasilnya 0 pangkat 10 sama dengan 0. sama dengan 0 ya. 0. 0 kamu. 0 pangkat 0. Kemudian
Operator logika. Operator logika itu ada AND, ada OR, ada NOT atau negasi. Nah, kita jalankan contohnya. True and false hasilnya false. True or false hasilnya true. Not true sama dengan false. Benar ya? Ini. Jadi jika A adalah true, B adalah false, kemudian C sama dengan A dan B, A and B, berarti jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau N itu hanya bernilai benar jika dan hanya jika keduanya benar, dan bernilai salah jika salah satu atau keduanya salah. Jadi ini kondisinya, kondisinya dia bernilai salah ya. Kemudian logika OR, A adalah true, B false, maka hasilnya pasti true. Kemudian not, C sama dengan not A. Not A adalah true, A adalah true, dinegasikan menjadi false. Paham ya sampai sini? Kemudian operator bitwise. Ini ada AND, OR, XOR, negasi kebalikan. Nah, operator bitwise ini, misalnya kita inputkan nilai A. Ini pasti error ini. Kan? Unsupported string. A dan B 0, A atau B sama dengan 3, A XOR 3, negasi A sama dengan min 3, tukar posisi binar, ini bekerja untuk binar ya. Kalian bisa menguji nilai binarnya. Ketiga, convert. Jadi 1-1. Kalau tadi dicontoh, dua ya. 2. 1-0. Kalau 1, 1. Atau 0-1. Jadi dia mengoperasikan dalam bentuk binar ya. Kalau yang ini, kalau yang menggunakan operator bitwise, dia mengoperasikan bentuk binar. Tapi bentuk binarnya ini jarang kita gunakan. Nah, kemudian operator ternary. Nah, operator ternary ini mirip percabangan yang akan kita bahas nanti.
Operator ternary ini misalnya kamu suka aku. Jawabannya ya atau tidak. Nah, ini tanda tanya ini adalah operator ternary. Kemudian jawaban benar adalah ya, jawaban salah adalah tidak. Dipisahkan dengan tanda titik 2. Contoh kalau misalnya dalam Python, jadi input umur kamu berapa. Jadi kemudian aku kalau bocah dikatakan bocah jika umur kurang dari 10. Selain dari itu dewasa. Jadi misalnya 9 misalnya. Berarti masih bocah. Nah, ini di sini ada yang masih bocah. Bocah-bocah ML, mana suaranya? Ada yang kelakuan bocah di ML? Tidak ada Nggak ada ya? Yang ada FF bener. bocil FF. Bocah FF. Jangan bilang begitu. Nanti sebentar benar upload mau diupload di YouTube. Kemudian nanti ada bocah FF muncul, dikira menghina, ya. Padahal iya. Nah ya, kusedu. Bercanda. Oke, lanjut ya. Nah nanti kalian harus wajib ya, wajib untuk mencoba ini, mencoba file ini, dijalankan di Google Colab-nya kalian masing-masing. Dijalankan di Google Colab kalian masing-masing, kemudian dikumpulkan. Perhatikan bahwa ketika misalnya kalian akan mengcopy ini, saya akan tahu ya. Nah, kalian akan mengcopy ini, misalnya kan sudah di-download dari LMS. Kemudian kalian masukkan di Drive, kemudian dijalankan. Nah, kalau kalian cuman ambil dari LMS, kemudian tiba-tiba kalian sudah upload di tugasnya, itu akan kelihatan karena kalian tidak menjalankan ini. Kalau di sini itu pasti kelihatan bahwa siapa yang running. Nah, kalau yang running saya, ya berarti di sini nanti akan ketulis Daniel yang running ini. Kalau kalian tidak running, berarti masih ketulis nama saya begitu, bukan nama kalian. Nah, itu akan saya beri nilai 0 ya, kalau seperti itu. Jadi harus dicoba masing-masing. Begitu juga kalau misalnya kalian mengambil tugas dari teman. Tugas dari teman, ketika dijalankan, statusnya itu mau ketulis nama pembuatnya. Dan itu tidak bisa dirubah, kecuali kalian running seperti ini. Itu tidak bisa dirubah kecuali kalian running seperti itu. Jadi hati-hati kalau mau buat tugas harus buat sendiri ya. Harus running sendiri. Ini kan tugasnya tinggal di running saja yang di sini. Kalau ada error ya diperbaiki. Ya. Selanjutnya di percabangan. Ini jam berapa ini? 16.17. Berapa SKS ini? 3 ya? Iya, tiganya. 3. Sebentar. Nah, lanjut. Ini untuk percabangan. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Jadi misalkan kalau kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedi. Sedangkan kalau lulus, tidak perlu ikut remedi. Nah, ini contohnya. Tapi ini error karena variabel lulus, ini kan variabel, itu belum didefinisikan. Coba kita lihat yang di sini. Contoh berikutnya. Nah, kalau di sini, variabel lulusnya sudah didefinisikan. Definisikan dengan inputan
apakah lulus atau tidak. Kemudian ketika kita jalankan, misalnya kita jalankan ya, kita ketikkan ya, tidak ada yang keluar. Kenapa tidak ada yang keluar? Karena tidak ada pilihan tidak lulus. Tidak ada pilihan ya lulus. Yang ada cuman tidak ini. Dia perintahnya kamu harus ikut ujian. Begitu. Coba kalau kita misalnya jalankan, kemudian kita ketik tidak. Nah, keluar kalimatnya, kamu harus ikut ujian. Itu ya. Contoh lain. Jadi misalnya ada total belanja. Input total belanja berapa rupiah ya. Jumlah yang harus dibayarkan adalah berapa total belanjaannya. Tapi kalau dapat diskon akan berkurang. Jadi bayar sama dengan total belanja. Jika dia belanja di atas 100.000, maka berikan bonus dan diskon. Jadi jika total belanja di atas 100.000, akan mendapatkan bonus minuman dingin dan diskon 5%. Hitung diskonnya. Diskon dihitung sama dengan total belanja dikali 5 bagi 100. Ya, diskon 5%. Ini tanda komen ya. Komen itu tidak dibaca oleh compiler atau interpreter. Kemudian bayar sama dengan total belanja dikurang diskon. Kemudian cetak struk. Total yang harus dibayar berapa? Kemudian terima kasih sudah berbelanja. Datang lagi ya. Coba kita jalankan. Ini kita ganti dulu. Pakai float. Misalnya total belanja kan harus 100.000 ke atas ya. Berarti 125.000. Kamu mendapatkan bonus minuman dingin dan diskon 5%. Total yang harus dibayar 118.750. Terima kasih sudah berbelanja. Nah, itu untuk if. Nah, jika penggunaan if ini sudah dijalankan, bagaimana jika misalnya pembelanjaannya kurang dari 100.000? Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa atau tidak ada keterangan yang muncul. Nah, kita bisa menggunakan else. Percabangan if-else digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Misalkan, jika umur di atas atau sama dengan 18, boleh membuat SIM, sedangkan di bawah itu belum boleh. Jadi misalnya ini, mulai input umur, kemudian jika umurnya lebih dari sama dengan 18 tahun, berarti dia boleh membuat SIM. Jika tidak boleh membuat SIM. Contoh ini. Jalankan. 16 maksudnya. Error ya. Seperti biasa kita harus ganti ini. Konversi.
Ya. Hasilnya kamu belum boleh membuat SIM. Ya. Seperti itu. Jadi perintah else. Jadi jangan lupa strukturnya if, umur, kemudian ini kondisinya, umur lebih dari sama dengan 18, kemudian pakai titik 2 untuk membuka pernyataan if, statement if. Kemudian ini pakai tab 1 kali ya. Oh, 2. Kenapa dibuat seperti ini, dikasih tab? Ini bukannya sebenarnya di seperti ini juga tidak masalah ya, tidak akan error kalau kita jalankan. Oh sorry, salah. Di error explicit and indexed block. Oh sorry. Jadi dia memang harus dikasih tab ya. Tab 2. Tab 2 untuk menyatakan bahwa dia itu di dalam if ini. Jalankan. 18. Hasilnya kamu boleh membuat SIM. Nah, kalau misalnya percabangannya if-nya ada banyak, berarti pakai if, elif, dan else. Elif itu artinya else if. Fungsinya untuk membuat kondisi atau logika apabila kondisi pertama salah. Nah, misalnya dalam membuat keputusan grade ya. Nilai A, B, C, D, E. Jadi ini start. Kemudian jadi jika nilai lebih dari 90, grade-nya A. Jika nilai kurang dari 90, berarti dia mengerjakan kondisi kedua. Nilai lebih besar sama dengan 80, grade B+, dan seterusnya. Nah, ini contoh programnya. Ini dirubah dulu. Jadi integer. Kita cek nilai apakah 68 itu masuk di grade C+. Betul ya yang ini. Elif nilai 68. Jadi lebih dari sama dengan 60. Dia nilainya 68. Oke. Jadi tugas kalian sudah ada 2. Mencoba praktikum ini, variabel tipe data dan operator, dan mencoba praktikum ini, percabangan. Juga nanti ada satu saya akan berikan di LMS, dikumpulkan file ininya ya, IPYNB. Jadi yang dikumpulkan IPYNB-nya, bukan kalau untuk praktikum ini dikumpulkan IPYNB-nya atau Jupyter Notebook-nya. Ini namanya Jupyter Notebook ya. Yang dikumpulkan Jupyter Notebook-nya. Untuk praktikum ya, untuk praktikum sekali lagi. Sekali lagi untuk tambahan. Nah, ini praktikum. Kalian coba di rumah. Di laptop masing-masing. Atau di Google Collaboratory masing-masing. Kemudian yang dikumpulkan file Jupyter Notebook-nya. Jangan lupa nama filenya diganti ya. Nama file yang sebelah atas ini diganti NIM kalian. Begitu juga dengan yang ini. Diganti NIM kalian. Bolehlah dikasih tambah apa begitu. Tambah variabel atau tambah percabangan untuk namanya. Itu terserah kalian ya. Supaya tidak menumpuk.
Itu untuk tugas praktikumnya. Kemudian ada tugas tambahan. Tugas tambahan nanti saya unggah di LMS ya. Kemudian tugas dikumpulkan mulai hari ini sampai 14, ya sampai 20 September jam 00. File submissionnya 2. Oke. Nah, ini saya kasih restrict access supaya kalau misalnya ada yang terlambat tidak bisa memasukkan lagi. Until oke. Save and return to course. Nanti ada tugas kelompok. Tugas kelompok. Dari sini saya sudah bagi kelompok belum ya? Belum ya? Nanti kelompok ini adalah kelompok untuk proyek tugas akhir kalian. Jadi tugas akhir kalian berbentuk portofolio pengerjaan bersama di kelas. Jadi misalnya di setiap pertemuan ini kalian itu belajar tentang percabangan. Kalian belajar tentang percabangan. Nah, itu kalian secara berkelompok mencari kasus-kasus tentang percabangan, kemudian kalian buat programnya dan dikumpulkan. Dikumpulkan bentuk file Jupyter Notebook dan laporannya. Nah, di akhir perkuliahan, kelompok itu akan dikumpulkan semua portofolionya. Jadi tiap tugas kelompok yang dikumpulkan itu nanti disatukan, kemudian dilihat hasilnya. Apakah kelompok ini punya perkembangan ketika belajar kelompok atau tidak. Ya. Jadi penilaian juga besar di proyek ya, proyek kelompok. Paham ya?
Kemudian untuk kelompok, nanti saya akan bagi ini. Karena mungkin kalian belum begitu kenal satu dengan yang lain, maka kelompoknya saya acak. Saya auto create group ya. Number of group 7. Group messaging yes. Allocate member random. Review. Oke, terlalu banyak untuk 7 orang. Berarti 10 kelompok ya. Oke, 10 kelompok saja. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Dan ini kelompok-kelompoknya. Baik, submit. Oke. Demikian ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan Ada, kita Mer. hari. Ya, silakan Glory. Untuk tugas praktikum itu tuh orang cuma mau buka itu baru hanya sekedar input saja. Benernya nak bikin kode baru. Enggak, tinggal di running saja. Oh, hanya simulasi running saja kan, benar. Iya. Jadi ini tinggal kalian running. Jadi run. Oh, itu maksudnya Tapi cuma hanya sekedar input itu dong. mm, 2, 5 gitu saja kan, benar. iya. Tapi runningnya itu yang pertama kalian harus menggunakan akun email Unima. Ya. Email Unima itu basisnya Google ya. Jadi kalian dapat Gmail, dapat fitur juga dalam itu. Kan minggu lalu kan saya sudah jelaskan tentang cara install ini ya. Apa namanya, Google Collaboratory. Kemudian kalian tinggal copy. Jadi kalian download yang di sini, yang di bahan ajar ini, percabangan. Ini ada 3 file. Jadi 2 bahan tayang, percabangan, kemudian ini percabangan yang pertama untuk praktikum, kemudian variabel tipe data operator untuk praktikum. Jadi kalian download, kemudian kalian masukkan di folder kalian ini, di Drive. Kalau sudah, kalian tinggal jalankan. Jadi tinggal buka filenya. Ini saya close dulu. Nah, kemudian tinggal dijalankan ini. Seperti itu. Nah, untungnya sebelum saya mulai kelas ini, filenya sudah saya upload dulu di bahan ajar ini. Jadi ada yang error-error nanti. Nah, itu error-error itu yang kalian perbaiki. Paham ya? Paham? Iya, Paham. Paham, Mer. Oke. Paham, Ada Ner. pertanyaan lagi? Akhir, Mer. Buat dari kita. Ya, pertama. Ini dari Glory. video Zoom ini upload di akun YouTube mana, benar? Soalnya yang minggu lalu ya enggak ada tuh. Minggu lalu kita coba, jadi Nerso coba kasih gabung itu file minggu lalu karena ada mati listrik kan minggu lalu, sehingga masih Ner coba untuk kasih gabung untuk file yang minggu lalu. Tapi karena ini beruntung ini tidak ada gangguan listrik sama sekali, jadi saya akan mengunggah video hari ini di YouTube dan linknya nanti saya akan tambahkan di sini. Jadi kalian bisa klik di bagian percabangan ini. Oke, begitu. Jelas ya?
Ada lagi Iya. yang mau bertanya? Ner, mau tanya, Ner. Ya, silakan Nathanael. Ner, kan DP tugas-tugas kebanyakan di LMS, toh, Ner. Iya. Tapi banyak kan tuh teman-teman lain yang di PLMS nggak tahu buka, Ner. Soalnya gangguan bagi terang. Jadi bagaimana, Ner? Gangguan. Iya, Ner. Yang lain pun bisa tahu buka. Di PLMS aja tahu buka, Ner. Coba yang lain siapa? Banyak yang jawab bilang di grup, Dang, Ner. Belum bisa tahu buka di Ya, PLMS. ada di kelas ini yang nggak bisa terbuka? LMS? Ada, Mer. Oke, coba ya. NIM berapa? NIM? Halo? 2120. 2120. Enggak, yang enggak terbuka. Oh, sorry, Ner. Yang tadi? Nona siapa? Enggak apa-apa. Halo? Tadi siapa yang enggak terbuka? Tadi yang bersuara tadi siapa? Halo? Mau ditolong ya enggak? Bisa terbukanya enggak? Coba Nathanael, siapa yang enggak kebuka tadi? Ada di kelas ini yang LMS ini tidak bisa akses LMS? Krishna Bantoyot, Ner. Siapa? Krishna Bantoyot. NIM? Dia ini kurang bawa apa di grup, Ner. Nggak kini jadi login. NIM? Belum tahu lah, Ner, DP apa. Ya tanya. NIM berapa? Seharusnya bisa ya. Dia ada di kelas ini enggak? Coba bagaimana? Nathanael, mana tadi? Nathanael, Nggak tahu, Ner, siapa yang bersuara tadi. Udah suruh buat suara dia, Ner. Nggak ada. Iya, orang sebilang di grup, Mar. Dia nggak apa-apa. Nggak tanggapi. maksudnya enggak apa-apa kan? Maksudnya mau Iya, Ner. Mau bantu, Mar. Dia nggak bersuara. oh ya sudah. Yang pasti benar beretikat untuk membantu ya. Yuk, Kalau makasih, Ner. kalau merasa tidak bisa akses, kemudian tidak ingin bersuara ya, tidak ingin dibantu ya berarti ya sudah, tetap seperti itu. Tidak ada keinginan untuk maju. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Tadi sorry benar lupa periksa tugas. Ini hanya beberapa yang kumpul, tidak semua. Jadi yang mengumpulkan itu ada 33 orang. Dari total keseluruhan partisipan itu ada 47 mahasiswa. Dari 33 nilainya sudah saya nilai ada 6, yang lain masih proses penilaian. Karena harus periksa satu-satu. Oke. Demikian untuk hari ini, kalau tidak ada pertanyaan,
Nanti kita ketemu minggu depan. Sehat-sehat semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bener. Kasih, Thank you, Mer.